Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Part 10. Beyond Birth, melampaui kelahiran. Pra-Ajahn Sucat Abhijato. Sebuah autobiografi. Wat Yanasang Wararam. Melampaui kelahiran. Pra-Ajahn Sucat Abhijato. Judul asli Beyond Birth. Penerjemah Yohana. Editor Jessica. Proofreader Bhante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine, Irwanto. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperjualbelikan layaknya barang di pasar. Izin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma, di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasucat.com, www.kamathana.com. Wat Yanasang Wararam, Chonburi, Thailand. Email asisten.ajahn.sucat@gmail.com. Baiklah, mari kita lanjutkan bab 4, Ayah, Ibu, Guru, dengan mulai membacakan topik bersikap ketat. Di Wat Pabantat, jika bukan waktunya untuk keluar ke sala atau untuk mendapatkan air panas dari daerah kuti kami sendiri, kami tidak diperbolehkan melakukannya. Karena ini berarti kami ditipu oleh kilesa-kilesa. Luangta akan mengusir kita. Waktu istirahat pana atau jus atau minuman panas dingin hanya diperbolehkan sekali sehari. Luangta akan datang untuk memeriksa dan memastikan bahwa kami selesai sesegera mungkin dan kembali ke kuti kami sendiri. Karena dengan bercakap-cakap, sekurang-kurangnya dapat membuat pikiran mengembara. Dan yang paling buruk adalah dapat memulai sebuah diskusi. Oleh karena itu, Luangta akan terus datang untuk memeriksa kami. Saat melihat kami di sana pada putaran pertamanya itu tidak apa-apa. Jika beliau datang untuk kedua kalinya dan melihat kami masih di sana, beliau akan bertanya, apa yang masih kami lakukan di sana? Jika ini terjadi, akan lebih baik segera pergi. Jika tidak, kami mungkin akan dimarahi. Luangta juga berpatroli tanpa suara di sekitar wihara secara teratur, sehingga kami tidak akan mendengarnya datang untuk melihat apakah ada percakapan yang terjadi di kuti manapun, atau apakah ada yang minum teh atau kopi selama waktu-waktu meditasi. Jika beliau melihat beberapa pasang sepatu di depan sebuah kuti, beliau akan tahu bahwa biku-biku sedang bersosialisasi dan akan membubarkannya. Selain itu, kami juga tidak diharapkan tidur selama waktu itu, karena tidur terlalu banyak tidak diperbolehkan. Setelah Yang Mulia Ajahn Mun meninggal, Luangta pergi untuk tinggal di Huai Sai selama 4 tahun. Beliau sangat ketat dengan biku-biku. Di halaman sebelahnya terdapat sebuah foto dari Luangta Mahabua dan di bawahnya terdapat kutipan sebagai berikut. Kita harus bergantung pada Dhamma yang ditunjukkan oleh Luangta kepada kita dan mencoba untuk menerapkannya ketika berlatih meditasi, sehingga hal itu akan berkembang di dalam pikiran kita. Begitu kita memilikinya, kita akan dapat mengakhiri penderitaan dan tekanan. Pra-Ajahn Sucat Abhijato. Di halaman sebaliknya, terdapat sebuah foto lagi dari Luangta Mahabua
dengan sebuah kutipan di bawahnya sebagai berikut. "Kenapa kamu masih di sini? Berapa lama yang kamu butuhkan untuk makan? Kenapa kamu belum kembali bermeditasi jalan atau duduk sekarang?" Luang Ta selalu ketat tentang cara kami menghabiskan waktu kami. Beliau tidak ingin kami membuang waktu, melainkan untuk terus bermeditasi dan mengembangkan pikiran kita. Berlama-lama ketika makan dan mengobrol adalah kegiatan yang tidak berguna. Pra Ajahn Sucat Abhijato. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Saya akan kembali sebentar ke kalimat yang terpotong tadi. Kita lanjutkan. Beliau sangat ketat dengan biku-biku yang pergi bersamanya sewaktu itu. Jika mereka tidak bermeditasi, mereka tidak bertahan di sana. Sebagai tambahan, Luang Ta tidak mengizinkan biku-biku untuk menerima berita duniawi apapun dari luar. Tidak ada radio, TV, surat kabar, dan tentu saja seandainya telepon genggam dikembangkan pada saat itu tidak akan diizinkan. Ketika kita membaca berita, pikiran membuat pemikiran-pemikiran dan cerita-cerita, membuat kita melupakan mantra Buddha. Pikiran yang membuahkan pemikiran-pemikiran tidak akan dapat mencapai ketenangan. Akan tetapi, hal itu dapat dilakukan jika kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketenangan muncul. Faktor-faktornya adalah tinggal dalam kesendirian dan tinggal jauh dari hal-hal yang akan mengganggu pikiran dan menariknya untuk berpikir tentang ini atau itu. Kita harus tinggal di wihara, di hutan, atau di pegunungan, dan dengan seorang guru. Kita harus sendirian sebagian besar waktu, kecuali ketika kita harus menjalankan tugas-tugas kita, karena tubuh masih perlu dirawat, seperti menjaga kebersihannya dan memberinya makanan. Kita juga harus menjalankan rutinitas-rutinitas wihara seperti membersihkan dan menyimpan barang-barang dengan benar. Akan tetapi, ketika menjalankan tugas-tugas ini, kita tidak boleh mengobrol dengan yang lainnya. Setiap orang harus melakukan tugas-tugas mereka sendiri dengan perhatian. Jika kita dapat hidup seperti ini, dijamin akan mencapai hasil. Kita lanjutkan dengan topik berikutnya, nilai dari para guru yang telah menyadari kebenaran. Di masa lalu, umat awam tidak berani memasuki wihara Luang Ta karena takut akan kegalakannya. Mereka datang untuk upacara katina tahunan, membuat persembahan, menerima berkat, dan kemudian pergi. Mereka tidak berani bermalam. Oleh karena itu, Bantat sangat tenang di hari-hari itu. Tinggal dengan seorang guru yang memiliki pengalaman membantu saya mendapatkan banyak pengetahuan. Saya belajar berbagai metode dan siasat untuk berpuasa, melawan rasa takut, dan menghadapi penderitaan. Saya juga mempelajari rincian-rincian mengenai berbagai tingkat pencapaian. Mendengarkan ceramah-ceramah dhamma dari seseorang yang tercerahkan adalah sangat berbeda dengan mendengarkan guru-guru yang belum tercerahkan. Perbedaannya terletak pada ketepatan ajaran dan dorongan semangat yang diperoleh seseorang dari mendengarkan mereka. Mereka yang masih belum berhasil dalam latihannya hanya dapat mengajar dari apa yang dibayangkan mereka. Mereka berbicara dengan kurang percaya diri serta kurang jelas, dan pendengar-pendengar mereka akhirnya tidak yakin apakah harus mengikuti ajaran mereka. Tidaklah sama ketika mendengarkan Sang Buddha atau para arahat yang berbicara dengan percaya diri dan jelas. Oleh karena itu, para pendengar mereka ditinggalkan dengan tanpa keraguan ataupun ketidakpastian. Oleh karena itu, inilah manfaat tinggal bersama para guru yang telah mencapai pencerahan. Mereka tahu cara berlatih, sehingga mereka tahu kapan kita melakukannya dengan salah
dan dapat memperingatkan kita untuk berhenti. Jika kita tidak tinggal bersama dengan yang sudah berlatih, kita tidak akan pernah tahu, karena kita akan melanjutkannya dengan cara lama kita. Berpikir itu baik-baik saja. Guru kita adalah Dhamma. Jika kita balas berbicara ketika mereka sedang mengajari kita, itu hanya menampilkan kilesa-kilesa kita. Jika kita ingin berdebat dengan guru kita tidak seharusnya tinggal dan belajar dari mereka. Guru kita tidak memohon kepada kita untuk datang belajar dari mereka. Dengan demikian, jika kita memutuskan untuk belajar dari mereka, ini berarti kita harus menerima dhamma mereka. Jika kita berdebat, saat kita berbicara, hanya kilesa-kilesa yang keluar. Setidaknya, kita harus mendengarkan dulu apa yang para guru katakan dan menimbangnya. Tergantung pada individu-individu yang mereka ajari, para guru akan menggunakan strategi-strategi yang berbeda untuk melatih dan membimbing mereka. Selalu ada alasannya. Jika kita mempunyai keraguan-keraguan, kita dapat menanyakan mereka pada waktu yang tepat. Selama mereka masih berbicara, kita tidak boleh menyela mereka. Pertanyaannya harus didasarkan pada alasan dan harus sehubungan dengan latihan. Kita seharusnya tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan konyol yang hanya berdasarkan pada perasaan-perasaan kita, atau mengungkapkan pendapat-pendapat kita bahwa seharusnya begini atau begitu. Kita seharusnya tidak berpikir seperti ini. Jika kita memiliki pendapat-pendapat seperti itu, kita seharusnya menyimpannya untuk diri kita sendiri. Agar dapat berlatih meditasi, kita membutuhkan seorang guru terlebih dahulu untuk senantiasa membimbing dan menyemangati kita. Kita harus memiliki ketenangan sebagai sebuah landasan sebelum kita pergi sendiri mencari pengasingan untuk mendapatkan pengalaman yang nyata, seperti memasuki aula ujian. Jika kita memiliki sutta mayapanya atau kebijaksanaan hasil dari belajar, dan cinta mayapanya, kebijaksanaan hasil dari refleksi, dan ingin menguji tingkat bhawana mayapanya kita atau kebijaksanaan hasil dari pengembangan batin, kita harus sendirian dan memasuki aula ujian. Ini adalah latihan tingkat lanjut yang membutuhkan perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan yang cukup sebagai perlindungan sebelum guru kita membiarkan kita melakukannya. Jika kita masih kekurangan, kita tidak seharusnya mencobanya, karena kita seperti bayi yang masih membutuhkan orang tua kita untuk mendukung, membimbing, dan mengajari kita. Ketika kita sudah dewasa dan dapat bergantung pada diri kita sendiri, maka kita dapat pergi sendiri sedikit demi sedikit. Dengan demikian, inilah nilai dari memiliki seorang guru. Ketika kita menjelaskan masalah-masalah kita kepadanya, dia segera dapat memberitahu kita solusi-solusinya. Pikiran kita masih belum cukup baik, masih tidak memiliki kebijaksanaan. Apa yang dimilikinya adalah kilesa-kilesa yang terus meremehkan kita dan membuat kita putus asa, lelah, dan tidak termotivasi untuk berlatih. Akan tetapi, jika kita tinggal dengan seorang guru, dia akan selalu ada untuk membimbing kita. Di halaman sebelahnya terdapat kutipan sebagai berikut. Orang cenderung takut memikirkan tentang kematian. Namun, melakukannya memiliki manfaat yang nyata karena membantu kita menjadi kurang terdelusi. Kita terdelusi untuk melekat pada berbagai hal yang akan kita tinggalkan suatu hari nanti. Kita berpikir bahwa tubuh ini adalah diri kita sendiri sehingga kita tidak ingin mati. Namun, jika kita terus memikirkannya, kita akan mendapatkan kebenaran yang akan membantu kita melepaskan, tidak melekat. Sehingga ketika tiba waktunya untuk perpisahan, kita tidak akan menderita.
Ini adalah titik di mana kebijaksanaan muncul. Praajan sucat abhijato. Baiklah, kita lanjutkan bab 5. Memasuki arus latihan. Ketika kita merenungkan dengan kebijaksanaan, kita menemukan bahwa yang mati bukanlah kita. Kita mulai dengan topik kita dapat melakukannya. Pada suatu tahun, ketika saya berada di Bantat, cuaca menjadi sangat dingin. Suhunya turun hingga serendah 6 derajat Celcius. Tetapi kami tetap harus keluar untuk pindah patah. Pada waktu itu, jalanan masih berupa kerikil tanah merah dan belum diratakan dengan aspal. Di pagi hari, kami harus berjalan tanpa alas kaki saat pindah patah. Setiap langkah di atas kerikil terasa seperti menginjak bongkahan-bongkahan es. Itu menyiksa. Tetapi ketika kami melihat Luangta yang jauh lebih tua dari kami melakukan hal tersebut, kami pun terus maju. Itu adalah latihan yang bagus. Jika kita tidak memiliki seorang pemimpin yang kuat untuk menunjukkan bagaimana menghadapi ketidaknyamanan seperti itu, tidak akan ada yang melakukannya. Kami memilikinya sebagai teladan kami karena beliau telah melalui segalanya dan pikirannya tetap tenang sehingga hal-hal seperti itu tidak mengganggunya. Pikirannya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuh atau perasaannya. Pikirannya hanya mengakui rasa sakitnya, tetapi tidak membiarkan perasaan itu terwujud sendiri ke dalam pemikiran-pemikiran seperti, "Oh, sangat sakit, saya tidak tahan lagi." Pikirannya tidak menambahkan sesuatu seperti itu. Pikiran hanya mencatat rasa sakitnya dan kemudian melepaskannya. Ini hanya rasa sakit. Perbedaannya terletak pada bagaimana pikiran itu dikondisikan. Menggunakan dhamma atau kilesa-kilesa. Jika dikondisikan oleh kilesa-kilesa, pikiran akan terganggu oleh rasa sakit. Jika menggunakan dhamma, pikiran akan baik-baik saja. Kita lanjut pada topik sebuah strategi untuk menyiksa kilesa-kilesa. Hidup dengan meditator-meditator lain menunjukkan kepada saya banyak strategi untuk menghilangkan kilesa-kilesa. Satu yang saya pelajari di Bantat adalah berpuasa. Pada awalnya, saya memperhatikan bahwa beberapa biku yang duduk di dekat saya terus menghilang dari waktu ke waktu. Saya pikir mereka sudah pulang atau sedang mengurus urusan pribadi di suatu tempat. Ketika saya bertanya kepada biku lain tentang hal ini, dia berkata bahwa mereka sedang berpuasa. Di saat seperti itu, bagi mereka yang sedang berpuasa, tidak harus keluar untuk aktivitas-aktivitas normal, seperti pergi keluar untuk pindah patah atau berpartisipasi dalam tugas bersama. Mereka hanya perlu menjaga ruang pribadi mereka karena mereka fokus pada kesendirian. Tidak perlu teralihkan oleh pemandangan, suara, bau, rasa, dan sensasi sentuhan. Ketika berpuasa, mereka hanya bermeditasi. Ketika saya pertama kali membaca buku Luangta, Patipada, Jalan Latihan Yang Mulia Acharyaman, beliau menjelaskan manfaat-manfaat dari berpuasa. Tetapi saya belum pernah mencobanya ketika bermeditasi di rumah. Berpikir bahwa saya cukup baik untuk mampu makan hanya 1 kali sehari. Namun, ketika saya melihat biku-biku lain di wihara berpuasa, semangat saya terdorong untuk mencobanya dan melihat pengaruh-pengaruhnya. Puasa menciptakan keadaan penderitaan dari rasa lapar. Ketika rasa lapar muncul, ada 2 cara untuk memadamkannya. Mencari sesuatu untuk dimakan, atau menghentikan pikiran kita. Berpuasa berarti kita tidak akan mencari makanan untuk memadamkan rasa lapar, sehingga satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan bermeditasi.
untuk mendapatkan kedamaian pikiran, karena 90% dari rasa lapar berasal dari pikiran, bukan tubuh. Tubuh hanya memberikan 1/10 dari intensitas rasa lapar. Tetapi, jika pikiran mulai berpikir mengenai makanan, air ludah langsung mulai mengalir. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, itu seperti petinju yang memasuki ring. Bukan lagi hanya memukul karung tinju. Kita sekarang bertarung dengan nafsu-nafsu dan keinginan-keinginan, sehingga kita tidak dapat menganggapnya enteng. Kita harus sangat ketat dengan meditasi duduk dan jalan. Jika kita lelah saat melakukan meditasi duduk, kita harus bangun untuk melakukan meditasi jalan sebagai gantinya sampai kita lelah. Dan kemudian kembali duduk bermeditasi lagi. Puasa juga membantu kita untuk berusaha lebih keras, karena dengan begitu kita seperti petinju di arena. Anda tidak dapat hanya berdiri dengan canggung, tetapi harus mengeluarkan semua keterampilan-keterampilan dan teknik-teknik Anda untuk bertarung agar tidak dipukul jatuh. Ketika saya berpuasa dan menciptakan kondisi penderitaan dari rasa lapar, saya harus menemukan sebuah cara untuk melawannya. Dan itu hanya melalui meditasi. Meditasi duduk dapat menenangkan pikiran saya dan rasa lapar saya akan pergi, sehingga saya dapat melakukan meditasi jalan dengan mudah. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan samadhi saya berkurang, dan pemikiran-pemikiran tentang makanan mulai berkembang biak lagi. Sehingga saya harus kembali untuk meditasi duduk sampai pikiran tenang dan rasa lapar menghilang lagi. Saya duduk sampai tubuh saya lelah, berganti ke meditasi jalan, dan terus bermeditasi seperti itu sepanjang hari dan malam. Saya tidak dapat berbaring untuk tidur karena rasa lapar akan kembali, sehingga saya tidak ingin tidur. Pikiran saya harus secara terus-menerus dikendalikan oleh perhatian dan kebijaksanaan. Terkadang, saya harus menganggap makanan itu menjijikan, sehingga saya dapat berhenti membayangkan hal-hal tentang makanan. Ketika saya di halaman sebelahnya terdapat sebuah kutipan sebagai berikut. Pikiran sebagian besar terganggu oleh masalah-masalah tubuh, bukan oleh banyak hal lainnya. Selama berpuasa, serangan rasa lapar menjadi sangat parah. Jika saya tetap diam, pikiran akan terus memikirkan makanan sepanjang waktu dan menyebabkan penderitaan yang akut. Saya harus menenggelamkannya dengan meditasi duduk untuk menenangkan pikiran saya. Begitu pikiran tenang, pemikiran-pemikiran tentang makanan pun hilang. Sehingga saya menyadari bahwa sebagian besar rasa lapar saya benar-benar berasal dari pikiran saya. Pra-Ajan Sucat Abhijato. Kita lanjut ke halaman berikutnya dengan membacakan sedikit dari halaman sebelumnya. Ketika saya menganggapnya seperti ini, keinginan untuk makan berkurang. Atau terkadang, saya harus menekan pikiran untuk melawan pemikiran-pemikiran dan memunculkan dhamma, yang berarti mengembangkan sati, samadhi, dan panya. Akan tetapi, ketika saya mengendurkan upaya-upaya saya, kilesa-kilesa keluar lagi dan menjadi lepas kendali. Misalnya, pada hari-hari saya mengantuk setelah makan, ketika saya kembali ke kuti, saya ingin menyandarkan kepala saya di atas bantal, alih-alih melakukan meditasi jalan atau duduk. Jika saya mulai melakukan meditasi duduk, setelah beberapa saat, kepala saya akan turun. Dalam hal ini, puasa mendukung ketekunan saya. Saya pun mengganti rutinitas saya dan terkadang berpuasa sampai 3 hari, kadang 5 hari, lalu kembali makan selama 2 hari, lalu kembali berpuasa lagi. Sementara itu, saya menjaga tubuh saya karena terlalu banyak berpuasa dapat melukai perut. Hal baik lainnya mengenai puasa adalah sebelum saya mulai berpuasa, saya akan merasa lapar di malam hari dan mulai memikirkan tentang makanan. Namun,
Begitu saya berpuasa untuk satu waktu, saya berhenti berpikir begitu banyak tentang makanan. Karena jika saya dapat melanjutkan tanpa makanan selama 3 atau 4 hari dan masih baik-baik saja, tidak makan apapun di malam hari seharusnya tidak menjadi masalah. Selain itu, setelah berpuasa selama 3 atau 4 hari, semuanya akan terasa enak, bahkan hanya nasi biasa. Oleh karena itu, puasa itu baik untuk saya, karena itu membantu saya bermeditasi dengan rajin. Selama periode 2 tahun, saya menggunakan teknik puasa di mana saya berpuasa dan makan secara bergantian. Saya mencoba untuk melihat berapa lama saya mampu berpuasa, dan yang paling lama adalah 9 hari. Setelah itu, pikiran saya menjadi tidak begitu baik. Pikiran tidak berpikir tentang bermeditasi dan hanya ingin tidur karena saya tidak punya kekuatan. Saya kelelahan. Pikiran tidak ingin bermeditasi, hanya ingin tidur. Di saat itu, saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya tidak boleh berpuasa untuk mengalahkan rekor saya sendiri, tetapi hanya untuk membantu meningkatkan meditasi. Jika saya terlalu lelah untuk bermeditasi, saya tidak boleh berpuasa. Saya akhirnya menemukan bahwa puasa selama 5-7 hari bekerja paling baik. Selama 3 hari pertama, rasa laparnya sangat parah. Tetapi setelah 3 hari, rasa laparnya berkurang. Untuk biku-biku yang sedang berpuasa, Luangta mengizinkan mereka minum susu. Dahulu tidak ada susu kotak. Kami mencampur susu kental manis dengan Ovaltine. Minum 1 kali sehari mencegah rasa lelah yang serius. Di sore hari, kami diizinkan untuk minum di jam istirahat panah, yang biasanya ada minuman coklat atau kadang-kadang Luangta akan mengirimkan coklat kepada kami, biku-biku yang sedang berpuasa. Tetapi tidak pernah kepada biku-biku yang tidak berpuasa. Oleh karena itu, selama periode puasa saya mendapatkan coklat. Manfaat lain dari puasa adalah saya tidak harus bertemu dengan sang macan. Seperti itu kami menyebut Luangta di Sala. Karena kami harus waspada sepanjang waktu selama makan. Terkadang ketika para biku tidak ingin menghadapi sang macan, banyak yang memilih untuk berpuasa, terutama selama retret musim hujan. Kadang-kadang, setengah dari jumlah biku menghilang dari Sala untuk berpuasa, sehingga mereka dapat menghindari auman macan. Kita lanjut ke topik berikutnya, obat. Ketika kita makan terlalu banyak, kesenangan indria biasanya mengikuti. Jika kita memperoleh kesenangan dalam makan dan tidur yang nyenyak, hal itu mendorong hasrat-hasrat seksual. Makan lebih sedikit mengurangi pemikiran-pemikiran tentang kenikmatan seksual. Oleh karena itu, berpuasa atau mengurangi asupan makanan kita membantu kita dengan mengurangi nafsu-nafsu indera, mengurangi kemalasan, dan memaksa kita untuk bermeditasi. Bagi saya, ketika saya sedang mengalami penderitaan, saya akan bermeditasi untuk mendapatkan kedamaian pikiran, sehingga saya tidak akan teralihkan oleh pemikiran-pemikiran tentang makanan. Selama periode berpuasa dan bermeditasi dengan serius, hasrat-hasrat seksual tidak timbul, karena pikiran lebih terfokus pada makanan. Ketika saya sedang tidak berpuasa, terkadang pemikiran-pemikiran seperti itu muncul, tetapi saya selalu menggunakan perenungan sebagai obat untuk mengendalikan mereka, sehingga kesenangan indera dan hasrat-hasrat seksual tidak pernah menyebabkan banyak masalah bagi saya. Ketika para biku memiliki masalah ini, biasanya dikarenakan mereka tidak menggunakan perenungan, yang merupakan salah satu dari pelajaran-pelajaran pertama sejak hari pertama penahbisan. Biku-biku diajari oleh pembimbingnya untuk merenungkan 5 kamathana yang berasal dari 32 bagian tubuh. Namun, karena merapal semuanya mungkin terlalu banyak, kami fokus hanya pada 5, rambut kepala, rambut tubuh, kuku, gigi, dan kulit.
Ketika kita fokus pada 32 bagian tubuh secara terus-menerus, kita melihat hal yang menjijikan dalam tubuh. Saat melihat seseorang dengan tubuh yang indah, kita harus melihat lebih jauh ke dalam, pada tengkorak, tulang, hati, ginjal, usus, tinja, dan urin. Melakukan hal ini menjadi sebuah obat yang dapat digunakan saat dibutuhkan. Ketika kita berpikir secara seksual, kita berpikir tentang kecantikan. Kita perlu berpikir tentang 32 bagian tubuh. Ketika Anda memikirkan tentang 32 bagian tubuh, hasrat seksual akan berhenti. Karena Anda dapat mengontrolnya sepanjang waktu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengontrolnya sepanjang waktu atau tidak? Itu tergantung pada apakah Anda sudah memiliki obatnya saat Anda membutuhkannya. Ini adalah obat yang tidak perlu Anda minum sepanjang waktu. Mungkin hanya diminum ketika Anda memiliki penyakit. Jika pikiran Anda damai, tenang, netral, dan tidak menimbulkan masalah, tidak perlu melakukan apa-apa tentang hal itu. Akan tetapi, ketika pemikiran Anda tercemar, maka Anda harus menggunakan obat untuk menyembuhkannya. Baiklah, saya hentikan pembacaan di part 10 sampai di sini. Pada part selanjutnya, saya akan melanjutkan membacakan bab 5, memasuki arus latihan, dengan memulai membacakan topik ruang ujian seorang biku meditasi. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang